Pinjol legal aman galbay, tidak ada DC lapangannya. Nah, ini informasi dari tahun 2019 sudah banyak dicari. Apalagi buat teman-teman yang saat ini sudah berutang di pinjol, saat jatuh tempo ketakutan dan selalu mencari informasi apakah pinjol ini aman nggak, apakah pinjol ini ada DC lapangannya atau tidak. Ayo, siapa yang seperti itu tuliskan di kolom komentar. Saya akan jelaskan teman-teman, tentunya sesuai dengan pengalaman saya. Ingat ya, berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Kenapa saya selalu menyampaikan hal itu? Ya, orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar. Kalaupun dia tidak gagal bayar, utangnya itu berpindah. Misalkan dia melunasi utang pinjol, tapi uang yang dipakai untuk melunasi utang pinjol tersebut pinjam ke bank, gadai aset, gitu kan? Pinjam ke tetangga, pinjam ke kantor, pinjam ke saudara. Hutang pinjolnya akhirnya tidak selesai, hutangnya nambah di tempat lain. Akhirnya apa? Gagal bayar juga. Saat pinjolnya gagal bayar, hutangnya sudah nambah. Makanya saya selalu menyampaikan, jangan coba-coba membayar hutang pinjol dengan membuat hutang baru. Karena tidak akan pernah selesai. Dan kamu yang terus berupaya merawat hutang pinjol, endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Hanya menunggu waktu saja. Yang saat ini masih senyum-senyum, masih merasa mampu bayar pinjol, masih sanggup bayar hutang pinjol, dirawat terus-menerus, endingnya akan gagal bayar pada waktunya. Ya, jadi ketika kamu sudah berutang di pinjol, tidak mampu bayar dan gagal bayar, menurut saya rasanya tidak perlu mencari informasi apakah pinjol A ada DC lapangannya, pinjol ini ada DC lapangannya atau tidak, apakah pinjol ini aman digalbay atau tidak. Menurut saya tidak perlu, karena apa? Ternyata kalaupun kamu berupaya mencari informasi seperti itu, gak ada gunanya, ya, karena tidak akan membantu. Justru yang akan membantu ketika kamu sudah tidak mampu bayar di pinjol, agar kamu bisa tetap baik-baik saja di sini nih, mindset kamu, pola pikir kamu sendiri. Ya, kalau kamu tersugesti, terpengaruh dengan berbagai informasi di luar sana yang menyampaikan, sekarang di Bandung ada DC lapangannya, sekarang di Sumatera ada DC lapangannya, di Papua ada DC lapangannya. Kalau kamu mendengar informasi seperti itu, ya, apalagi membaca postingan dan lain-lain yang isinya menyampaikan seolah-olah DC lapangan sudah tersebar di seluruh Nusantara ini, kamu tidak akan bisa melewati gagal bayar tersebut. Karena apa? Ya, ketakutan yang timbul karena kamu melihat informasi, membaca postingan, mendengar katanya, tanpa kamu tahu benar atau tidaknya. Nah, inilah makanya kembalinya ke sini, ke cara berpikir kamu. Kalau pikiranmu tidak bisa dikendalikan, ya, entah itu ada DC lapangannya atau tidak ada DC lapangannya, percuma kamu mencari informasi yang seperti itu. Karena tetap saja di sini kuncinya, di mindset kamu. Ya, orang yang berutang di pinjol itu pasti gagal bayar. Makanya saya berkali-kali hati-hati, jangan sampai kalian berutang di pinjol jika tidak ingin suatu saat nanti hidup kalian hancur. Berutang di pinjol itu akan jadi malapetaka di kehidupanmu di kemudian hari. Percaya atau tidak, saat ini kamu masih merasa mampu bayar pinjol, kamu tinggal nunggu waktu. Suatu saat kamu akan menyesal kenapa gak dari dulu berhenti. Kenapa dirawat utang pinjol itu, bela-belain utang sana sini. Ya, makanya banyak yang menyesal seperti itu setelah dirawat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, endingnya gagal bayar. Kenapa ketika berutang di pinjol itu pasti gagal bayar? Pinjam uang di pinjol 1 juta rupiah. Yang diterima oleh nasabah itu 700.000. 14 hari sejak pencairan dana harus mengembalikan hampir 1.500.000. Ini pemicu gagal bayar. Lalu ketika kalian berutang di pinjol 2 hari atau 1 hari atau pas tanggal jatuh tempo, sudah ada upaya ditakut-takuti. Ada upaya penagihan-penagihan yang mencaci maki, mengancam dan sejenisnya.
Endingnya apa? Nasabah itu ketakutan karena ketidaktahuan. Mereka tidak tahu berutang di pinjol itu pas jatuh tempo akan dikata-katain binatang. Mereka nggak tahu ketika berutang di pinjol pas jatuh tempo akan dikata-katain sampah. Makanya karena ketakutan, mereka berupaya terus melakukan pembayaran dan akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Inilah yang diinginkan oleh pinjol. Nasabahnya tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut, ya, dan pelan-pelan akan dimiskinkan tanpa nasabah tersebut menyadarinya. Dan dia akan sadar suatu saat nanti ketika utangnya sudah numpuk dan gagal bayar. Makanya hati-hati teman-teman, jangan coba-coba kamu berupaya membayar utang pinjol dengan membuat hutang baru. Tidak mampu bayar, stop di satu lubang hutang. Jangan nyari pinjaman ke aplikasi lain. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran jasa-jasa pelunasan utang. Ya, bahaya teman-teman. Hati-hati. Itu akan menjerumuskanmu. Jasa pelunasan itu, ya, kamu dipinjamin uang, dibayarkan ke pinjol, dan kamu bayar lagi ke situ. Jadi memindahkan hutang, bukan melunasi hutang. Ya, makanya hati-hati teman-teman, jangan sampai tertipu. Apalagi yang mengatasnamakan akun saya, yang mengatasnamakan channel saya, yang mengatasnamakan video-video saya, hati-hati. Jangan sampai terjebak dalam penipuan. Saya nggak pernah menyediakan jasa tersebut. Dan saya juga nggak pernah tergabung dengan grup manapun. Saya hanya berupaya berbagi pengalaman tentang bahaya menggunakan pinjol agar kalian jangan sampai terjerumus berutang di pinjol dan terjebak gali lubang, tutup lubang. Mulai saat ini sudahlah, hilangkan ketakutan, bersihkan pikiran kalian dari yang namanya kapan DC datang ke rumah, pinjol ini ada DC lapangannya atau tidak, pinjol ini aman digagal atau tidak. Bersihkan pikiran-pikiran kalian dari hal-hal seperti itu. Mulai saat ini rubah mindset kalian, kendalikan pikiran kalian, berupaya memperbaiki, hijrah, ya. Asalnya mungkin terus-terusan hancur-hancuran demi pinjol, mulai saat ini hentikan semua itu, bangkit dari keterpurukan, cari rezeki yang lebih halal, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini masih mencari informasi dan akhirnya ketakutan karena mendengar kata si A sekarang di Kalimantan sudah ada DC lapangannya, kata si B di Papua sudah ada DC lapangannya, kata si C di Bandung sudah ada DC lapangannya. Lalu urusannya apa? Kan sudah jelas, orang yang berutang di pinjol pasti gagal bayar dan harus terima resikonya. Resikonya yaitu ditagih, dimaki-maki, diancam-ancam, dikata-katain sampah, dikata-katain binatang. Ya, lalu resiko aplikasi apa? Resiko aplikasi denda bertambah. Ya, penagihan juga ada. Penagihannya melalui media online atau bisa saja datang ke rumah kalau DC lapangannya ada. Tapi ingat, ini pinjol. Pinjaman online tidak semuanya ada petugas penagih lapangannya. Oke, jadi teman-teman sudahlah, hentikan mencari informasi seperti itu yang akan menakut-nakuti dirimu sendiri. Mulai saat ini sudah fokus dengan masa depanmu. Perjuangkan hidupmu, perjuangkan masa depanmu, jangan terus-terusan memperjuangkan pinjol, mempertahankan pinjol, bela-belain hidupmu hancur. Waspada, jangan sampai kamu terjebak dalam lingkaran setan utang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.